Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bah, channel saya hari ini sudah bisa dimonetisasi lagi. Padahal kemarin saya sempat putus asa waktu channel saya terkena dismonetisasi ya. Tetapi alhamdulillah berkat saran dari Abah, alhamdulillah channel ini sudah diterima monetisasi lagi. Apa yang dilakukan di saat channel kita terkena dismonetisasi dan kita merasa konten kita tidak bermasalah, jangan sampai panik ya. Pertama, jangan sampai panik dan jangan sampai kita mengutak-ngatik video-video kita ya. Video yang sudah kita publikasikan biarkan. Dan yang pasti di saat kita terkena dismonetisasi, yang jelas konten terakhir kita upload itu pasti ya. Nah, tetapi kita jangan hapus konten tersebut, kita jangan hapus. Kita wajib membuat video dengan durasi 5 menit yang saya sarankan. Dan di sini saya jelaskan karena beliau tidak bisa membuat kata-katanya, saya sisipkan di sini kata-katanya ya. Halo tim YouTube, mohon ditinjau ulang untuk permasalahan channel saya karena terkena dismonetisasi. Di situ saya jelaskan nih cara mengetikkan, cara menghubungi tim YouTube supaya bisa kembali lagi diterima monetisasi, yaitu tadi lewat banding ya. Kalau memang kita sudah membuat video banding durasi 5 menit ke bawah dan kita membuat videonya sambil ya dibilang bersedih lah ya, bersedih atau meminta belas kasihan kepada YouTube, itu hal yang wajar. Kita sebagai konten kreator di saat kita meminta belas kasihan sama YouTube, kita pasti ya sambil kayak bersedih. Dan setelah kita membuat video ya, ingat yang saya jelaskan tadi di awal, video kita jangan sampai ada yang dihapus ya. Setelah kita membuat video tersebut diupload, dan di saat diupload tidak boleh dipublikasikan, cukup tidak publik. Setelah tidak publik, kita tinggal salin link video tersebut dan kita tinggal tempel di pengajuan banding tersebut ya, atau di formulir banding. Nah, insya Allah kalau memang rezeki kita banding diterima, kebetulan rezeki kawan kita mungkin ya yang kemarin saya bahas videonya, alhamdulillah saat ini diterima lagi monetisasinya. Dan di sini pun saya merasa senang ya kalau ada teman-teman kita yang channelnya bermasalah dan alhamdulillah kembali lagi normal. Tetapi ada satu lagi channel yang mungkin channel ini bermasalah ya. Dia didismonetisasi tetapi dia tidak melakukan verifikasi PIN. Dan yang mungkin saya bingung, kalau memang kita tidak verifikasi PIN dan kita sudah berhasil verifikasi identitas, tetapi kalau kita sudah dikirim PIN dan PIN tersebut tidak dimasukkan, sangat sulit karena yang namanya verifikasi udah selesai. Di saat verifikasi identitas selesai dan PIN Google akan datang ke alamat kita, dan di dalam PIN tersebut ada 6 angka, dan angka tersebut itu angka rahasia untuk mengisikan verifikasi di akun AdSense kita. Kalau memang sudah sesuai, itu pasti ya akan langsung selesai prosesnya, tidak akan bermasalah lagi. Tetapi ini justru didismonetisasi karena kesalahannya seperti itu. Saya jelaskan, mau tidak mau kita pertama kali menghubungi tim YouTube. Tetapi kenapa entah permasalahannya apa, tim YouTube saat ini susah dihubungi ya. Di saat kita menghubungi tim YouTube lewat pesan yang di sini, tetapi kata beliau tidak pernah ada balasan sama sekali. Nah, di sini kalau misalkan Abah ada HP ini ya mungkin ya bisa Abah login dulu, nanti Abah bantu untuk, tetapi kan Abah juga tidak ada lagi perangkatnya, jadi ya Abah hanya bisa memberikan solusi lewat WA. Nah, di situ kita terus hubungi tim YouTube. Kalau memang ada jawaban,
pasti akan dibantu ya. Karena ini permasalahannya ada di akun AdSense, bukan masalah apa-apa, tapi masalahnya verifikasi tidak dilakukan. Nah, untuk sahabat-sahabatku sebagai konten kreator itu ya, jangan sampai channel kita bermasalah, terutama mungkin di saat kita sudah dimonetisasi tetapi channel kita malah bermasalah nantinya. Ada juga yang daftar monetisasi, kawan kita nih siapanya Abah juga kurang tahu nih, nge-WA, tetapi channelnya itu double AdSense-nya. Di saat kita daftar monetisasi, yang perlu kita lakukan, perhatikan dulu apakah kita itu udah pernah bikin AdSense atau belum. Ingat, yang namanya manusia itu pasti ada lupanya ya. Mungkin kita lupa waktu dulu kita bikin AdSense, tetapi di saat daftar kita daftar lagi AdSense, akhirnya AdSense kita ada 2, disitulah yang akan bermasalah, tidak bisa diterima AdSense kita. Mau tidak mau, yang saya sarankan, coba buat email baru nih ya, dengan nomor HP yang beda. Di situ kita nanti di saat sudah bikin email baru kita kaitkan, karena di situ masih ada ubah kaitan ya di permasalahan yang mungkin double AdSense. Mau tidak mau, kalau yang double AdSense itu satu-satunya jalan kita membuat email baru ya. Kecuali kalau channelnya bermasalahannya karena gagal verifikasi, itu pasti menghubungi tim YouTube, supaya tim YouTube langsung akan membantu ya permasalahan kita. Menjadi konten kreator bukan hanya fokus bikin konten, bukan hanya fokus kepada syarat monetisasi yang kita kejar, tetapi kita pun ya pelan-pelan pahami dulu. Jangan sampai kita permasalahan channel kita justru kita kesalahannya pada diri kita sendiri, terlalu lengah, terlalu buru-buru, dan yang mungkin kita terlalu fokus melihat pendapatan tanpa memperhatikan langkah apa saja yang harus kita lakukan di kemudian hari apabila channel kita sudah dimonetisasi. Ini yang perlu kita pahami, jangan sampai terulang kepada kawan-kawan kita ya. Buat yang channelnya sedang bermasalah karena gagal verifikasi, mau tidak mau kita harus menghubungi dulu tim. Nah, kalau memang belum ada jawaban, mungkin mau tidak mau kita harus cari akun AdSense yang sudah aktif ya. Dan yang mungkin channelnya karena double AdSense, mau tidak mau kita harus membuat email baru dan nomor KTP yang baru. Insya Allah nanti kita ubah kaitan di situ ya. Semoga aja bisa bermanfaat buat sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.